Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiku mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Akhirina ma'atahum rabbuhum wa innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Surah Ad-Dariyat surat yang ke-51 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah subuh ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid untuk menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan perlindungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jemaah pada syukur rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita sudah berada di tanggal 23 atau 24 Syawal. Karena kita Idul Fitrinya 2 kali, 20 dan 21. Jadi insya Allah masih ada sekitar 6 atau 7 hari lagi untuk kita bisa melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kelas-kelas saya alun baik bapak. Yang lalah yang alun-alun. Yang alun itu dua kemana? Alun mulai atau alun selesai? Ada dua yang alun itu. Kalau alun mulai pas dan masih ada 6 hari lagi. Kalau yang alun selesai pun insya Allah masih ada beberapa hari lagi. Karena saya kalau dah itu habis puasa 6 baik bapak. Kata Nabi, man shoma Ramadhana tsumma atba'aha sitta min Syawal. Yang menyempurnakan puasa Ramadannya dan menambah dengan sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka puasa Ramadan yang 1 bulan Allah sempurnakan jadi setahun. Maka bisa setahun itu dengan menambah 6 hari. Karena kata Allah setiap kebaikan, setiap ibadah yang kita lakukan itu Allah kalikan 10. Asyuru amthaliha kata Allah kalikan 10. Kalau awak puasa Ramadan 1 bulan, kalau dikalikan 10 berarti awak berpuasa 10 bulan di sisi Allah. Sementara setahun itu ada beberapa bulan. Maka ada kekurangan kita 2 bulan lagi untuk menyempurnakan menjadi setahun. Aku yang 2 bulan itu diambil dari puasa 6 gitu. 6 hari kali 10, 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Itu makanya yang lah puasa Ramadan sampai 10 bulan di sisi Allah, tambah 6 hari Syawal itu sama dengan 2 bulan. Makanya yang lah Ramadan 1 bulan tambah 6 hari Syawal,
Allah sempurnakan pahala puasanya menjadi setahun. Jadi tidak muluk-muluk kehitungan Nabi itu. Karena setiap kebaikan, setiap ibadah itu Allah kalikan 10. Jadi kalau ibu bapak lah puasa Ramadan tidak menambah 6 hari Syawal, maka sayu ini apa Syawal suka pinju apa? Pinju untuk dijadikan Allah suka. Kenapa? Karena kurang 2 bulan. Nah 2 bulan itulah wa'afian wajubian dari puasa. Nah, jadi gimana kalau ibu bapak tidak puasa 6? Maksud 30 hari bisa masuk 6 hari dah sanggup gitu. Atau dalam kelamaan rayu nah. Jadi masih ada 6 hari lepas di bapak ditirik lagi. 6 hari lagi kita laksanakan puasa 6, maka puasa kita disempurnakan Allah menjadi setahun. Tapi tidak bisa ibu bapak gabungkan. Kalau bagi ibu yang mau foto, tidak bisa foto digabung dengan Syawal, karena Syawal itu menyempurnakan Ramadan. Tapi kalau foto digabung dengan Senin Kamis silakan, atau Syawal digabung dengan Senin Kamis pun boleh. Tapi kalau ibu bapak ingin memfoto dan digabung dengan puasa Syawal itu tidak bisa. Karena walaupun dia cuma puasa sunnah, tapi fungsinya menyempurnakan Ramadan yang sebulan menjadi setahun. Maka foto dengan puasa Syawal tidak boleh digabung. Makanya kalau kita mau foto dulu, setelah foto baru kita lakukan Syawal. Nah, tapi kalau gini balik, Syawal 6 hari dia. Nah mau tidak mau kajarlah dulu Syawalnya 6 hari kok, baru setelah itu secara selesaikan dengan segera fotonya. Karena sebelum ibu foto puasa Ramadan walaupun Syawal selesai 6 hari, tetap belum bisa disempurnakan menjadi setahun karena Ramadannya belum sempurna. Oh kalau tidak kajian foto silakan Syawal dulu karena Syawal cuma terbatas. Nah setelah itu segera melakukan puasa foto Ramadan. Maka insya Allah selesai fotonya nanti puasa itu disempurnakan Allah menjadi setahun. Baik Bapak, pagi ini kita kutip surah Ad-Dariyat surat 51 ayat 15 sampai ayat 19. Apa kata Allah di sini? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya surga itu Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi orang bertakwa itu sudah Allah sediakan surga lengkap dengan taman-tamannya. Lengkap dengan taman-tamannya. Artinya apa itu Pak? Taman itu indah, penyempurna dari kesempurnaan penciptaan Allah tentang surga. Di dunia apa saja taman itu indah, setiap masuk taman sama bayi. Taman mini masuk sama bayi, Taman Impian Jaya Ancol membayar. Nah, yang di Padang masih yang biasa saja di Bapak. Taman Melati masuk membayar dia Pak. Tapi ada taman di Bapak yang dibuka mana pintu kadang-kadang tak mau masuk orang. Taman apa tuh Pak? Taman Makam Pahlawan. Jadi Kuraji itu dibuka kadang-kadang pintu taman itu, nah itu dia masuk lah. Gratis malah itu Pak. Taman Melati itu bayi masuk aja lah. Dia artinya orang yang bertakwa itu sudah Allah jamin surganya, bahkan lengkap dengan taman-tamannya. Nah apa yang membedakan kita yang sudah bertakwa dengan yang masih beriman? Contohnya diri awak ini masing-masing ibu bapak. Awak kok masih termasuk orang beriman ataulah masuk ke tingkatan yang takwa? Kan usah bulan mata awak dibina Allah, digembleng Allah dengan berpuasa. Itulah diseleksi itu. Yang puasa Ramadan patahlah masuk seleksi yang kedua. Sebelum Ramadan itu dianggap Allah semuanya Islam. Satu itu dianggap Allah Islam. Kemudian Allah turunkan perintah puasa. Yang dipanggil siapa itu Bapak? Amanu. Yang beriman kepada Allah lakukan Ramadan, puasa wajib. Itu diseleksi itu dari yang merasa dirinya awalnya Islam, yang berpuasa berarti lah meningkat dari Islam ke iman. Yang tidak puasa
Itu belum. Nah, tujuan akhir dari puasa itu kata Allah la'allakum tattaqun, agar kita keluar sebagai orang-orang yang bertakwa. Apa bedanya orang beriman dengan bertakwa itu? Itu ambil dari dua sisi saja, dari sisi sholat dan sisi infak. Orang yang beriman Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 2 sampai ayat 4. Apa kata Allah? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat dan berinfak. Tapi bahasa Allah wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat itu artinya terbatas hanya kepada ibadah wajib saja. Kalau sholat, sholat wajib. Kalau puasa, puasa wajib. Untuk yang sunnah, ibu bapaknya masih pilih-pilih. Mau yang rasanya bare, tidak dikarajuan dulu. Mau yang ringan, dikarajuan. Kayak tahajud bare, duha bare. Makanya kadang-kadang tidak dikarajuan, karena sifatnya sunnah. Jadi kalau awak masih memilih-milih ibadah itu baru ibu bapak, itu masih golongan orang yang beriman. Kemudian dari sisi infak, bahasa Allah untuk orang beriman wa mimma razaqnahum, sebahagian kecil dari hartanya itu mereka mau menginfakkannya. Allah pakai bahasa min itu sebagian kecil. Jadi kalau awak setelah Ramadan itu sedekah masih pilih-pilih, bidik-bidik, ciki-ciki dia baru ibu bapak, itu alun beranjak itu dari golongan yang beriman. Karena kita menerapkan prinsip wa mimma razaqnahum, sebahagian kecil dari harta itu diinfakkan. Itu sebatas baru golongan orang yang beriman. Nah, kalau kita dalam sholat masih pilih-pilih ibadah, berarti alun masuk ke golongan yang bertakwa. Kalau dalam masalah infak kita masih bidik-bidik keluarnya Bapak, itu masih belum termasuk orang yang bertakwa. Nah, bagaimana orang yang bertakwa itu kata Allah di ayat 16 sampai 19 Allah jelaskan. Akhirina ma'atahum rabbuhum, mereka mengerjakan semua yang Allah perintahkan terhadap mereka. Mau ibadah itu wajib atau sunnah, selama ada perintah dari Allah, nyo nak akan pilih kerajuan. Itu baru itu bertakwa itu. Tahajud bare, hukumnya sunnah, tapi karena perintah Allah dikerajuan, tidak dicari-cari itu. Itu kan sunnah juga dikerajuan, tidak berdosong. Nyo nak memandang itu lagi Bapak, tapi nyo pandang ini perintah Allah. Ada kebaikan yang Allah janjikan di sini. Makanya kata Allah di Al-Isra ayat 79 ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Karena itu perintah Allah, di ujung-ujung malam itu walaupun cuma saketek waktunya kecil Allah, bangunlah kalian untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan untuk kalian. Di tahajud itu dari bahasa hajjada yuhajjidu tahajjudan, artinya terbangun dari tidur. Di setiap ibadah apapun bentuknya, kalau ibu bapak lakukan setelah bangun tidur di malam hari itu namanya tahajud. Jadi tidak hanya sholat, berzikir pun setelah bangun tidur itu namanya tahajud. Baca Quran, istighfar, itu namanya tahajud. Karena ibu bapak lakukan ibadah itu setelah bangun tidur. Makanya ibadah yang terbaiknya dari semua ibadah sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur itu adalah sholat. Makanya sholat di waktu setelah kita bangun tidur itulah yang disebut dengan sholat tahajud. Tapi kalau ibu bapak alun-alun sapi ciapun awak nio sholat itu di malam hari itu, maka namanya disebut Nabi Qiyamul Lail. Itu bedanya itu.
Qiyamul lail ibadah sunnah di malam hari yang dikerjakan sebelum tidur. Kalau tahajud ibadah sunnah di malam hari yang dikerjakan setelah bangun tidur. Jadi kalau dari sudah isya ibu bapak dah lalu-lalu sampai jam pun sampai jam 3, kalau niat tahajud, niat sholat malam, maka niatnya qiyamul lail. Tapi kalau seandainya dari sudah sholat isya ibu bapak takaluk sampai jam 10, tasita jam 10 atau jam 11, maka ibu bapak lah boleh tahajud meskipun waktunya baru jam 10 atau jam 11 malam. Tapi syaratnya lah masuk tasita kalau. Jadi orang yang bertakwa kata Allah, mereka tidak lagi pilih-pilih ibadah. Meskipun itu hanya sunnah, selama itu ada perintah dari Allah, maka mereka kerjakan. Mereka kerjakan. Dia tidak pilih-pilih lagi. Puasa sunnah pun kalau memang itu kebiasaan Nabi, mereka kerjakan. Jadi tidak ada pilih-pilih ibadah. Mayang ringan dikerjakan, mayang bareng tak. Jadi meskipun itu berat atau ringan, selama itu ada perintah di dalam Al-Quran, mereka tidak pilih-pilih lagi. Mereka tak kerjakan. Makanya yang kedua kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sudah mulai mengurangi tidurnya di malam hari. Kurang bertakwa. Jadi kalau Allah berani mengurangi jatah lalu di malam hari untuk beribadah kepada Allah, itulah masuk kita ke orang yang takwa. Jadi artinya lalu waktu tak dalam-dalam dan lupa, tipi-tipi selenya jam 3 jam 4 jatuh untuk sholat kepada Allah, karena itu perintah. Tapi di sebalik perintah Allah itu, kenapa Allah paksa kita untuk boleh bangun di malam hari untuk melakukan ibadah sunnah? Karena ada janji Allah di situ, asa ayya wa'ataka rabbuka maqaman mahmudah. Ada tempat terbaik yang Allah janjikan bagi orang yang bangun di malam hari untuk ibadah. Makanya awak diingatkan Allah dalam surah As-Sajdah itu diterapkan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang namanya Pak? Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya lalu telah mulai dikurangi. Nah, apa cara Nabi menerapkan lambung itu jauh dari tempat lalu? Ada dua cara dari Nabi. Pertama, Nabi itu selalu sunnahnya tidur miring ke kanan. Kenapa posisinya di kanan di bawah? Pertama, lambung itu sebelah kiri. Kalau lalu miring sebelah kanan, artinya lambung jauh dah dari tempat lalu. Jauh, karena posisinya di atas lambung. Yang paru-paru sebelah kanan itu. Begitu awak lalu miring ke kanan, paru-paru katakan pernafasan itu tidak bebas, itu artinya setiap saat kapanpun bisa kita tasintak lalu karena pernafasan kita tidak lapeh. Itu cara Nabi supaya bisa jaga malam tadi. Miring ke kanan, paru-paru katakan sehingga pernafasan tidak bebas, sehingga kapanpun kita bisa terbangun dari tidur. Itu kuncinya kalau Nabi itu tahajud tiap malam. Yang kedua, saat lalu miring ke kanan, Nabi menggunakan tangannya sebagai bantal. Bapak Nabi pakai tangan itu bantai, Bapak. Tanganku lamu-lamu kalau dimpi bahannya ibu Bapak. Kapocong aja Pak, kapiradan, ujung-ujungnya tak kacina. Kalau bilang kapocong magaring si kapulus ini manggaranya kita sinta di rumah. Itu caranya Nabi supaya bisa menerapkan perintah Allah untuk bisa bertahajud setiap malam. Mereka mulai menipiskan tidurnya, tidak dalam dari Bapak. Iku namun dari sudah isya itu lalu betul jam subuh sih terjaga. Ada orang lalu kue gitu. Nah kalau orang yang bertakwa tidurnya sudah mulai tipis, dia sudah mulai memastikan dirinya bisa bangun tiap malam untuk tahajud karena ini perintah Allah. Meskipun hukumnya sunnah, karena janji Allah Bapak. Ada tempat termulia yang Allah berikan nanti di akhirat. Di mana posisinya kata Nabi? Di mahsyar. Di posisi manusia di masa itu cuma dua, di bawah matahari
atau di bawah aras. Dua coba. Yang di bawah matahari akan berdiri selama 50.000 tahun. Yang posisi matahari Allah tarik ke ubun-ubun manusia kadramil, kata Nabi, hanya sepanjang pensil calak. Berapa panjang pensil calak, Ibu? Oh, ini baca lah, Ibu. Arti lah. Pensil calak itu cuma panjangnya segitu, Ibu. Jadi artinya matahari dengan posisi ubun-ubun awak nanti tak kurang dari sejangka, tak lebih dari sejangka. Kalau sejangka masih panjang itu. Kalau kadramil itu sepanjang pensil calak itu cuma segitu. Kalau pada dia yang lebih panjangnya cuma segitu paling jauh itu. Jadi tidak segitu, cuma segitu. Dikurang dari 1 jengkal. Berdiri di bawah matahari selama 50.000 tahun. Khamsina alfasanah, katanya, selama 50.000 tahun. Tapi ada orang-orang yang Allah tempatkan bukan lagi di bawah matahari mahsyar, tapi di bawah aras Allah. Di situ mereka bebas, tidak tersentuh matahari. Mau lalu silakan, mau duduk silakan, mau makan silakan, mau minum silakan. Karena posisi mereka maqam mahmudah. Nah, apa ibadahnya kata Rasulullah sehingga mereka diberikan tempat termulia oleh Allah di situ? Mereka duduk sewaktu hidup di malam harinya, mengurangi tidur dan memanjangkan berdirinya sehingga Allah tidak lagi membiarkan dia berdiri lama di mahsyar. Makanya kita tahajud itu, Ibu Bapak, yang diminta Nabi itu bukan memperbanyak rakaat, tapi memperpanjang berdiri. Makanya disebut dengan qiyamul lail, berdiri di malam hari. Makanya kata Nabi, ketika kalian beribadah kepada Allah di ujung-ujung malam, panjangkan berdiri dan panjangkan sujud. Itu kuncinya juga. Kalau awak lama tagak di dunia, akan Allah izinkan lama tagak di akhirat. Tapi kalau malih-malih tagak lama-lama di dunia, insya Allah nanti akan tagak di mahsyar. Nah, ini pilihannya awak ini dua coba. Ya Bu, nio tagak di dunia kok atau tagak di mahsyar? Tagak di dunia boleh lama setengah jam setiap harinya, Pak. Jam sampai tasita sholat. Makanya Nabi itu kecil Aisyah sholat malamnya itu panjang, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau sholat itu jangan ditanya lama dan panjangnya. Bahkan saking panjangnya sholat beliau sampai-sampai bengkak kakinya, Ibu. Nabi itu mulai sholat itu sekitar jam 11 dan jam 12 malam. Karena beliau habis sisa kalau ada kegiatan yang penting beliau langsung tidur. Sebalik jam 12 tersinta sholat. Dari jam 12 sampai jam 5 hanya bisa 8 rakaat. Kenapa hanya bisa 8 rakaat? Karena beliau memanjangkan ayatnya. Apa tujuan memanjangkan ayat? Supaya lamu tangganya, Ibu. Kata-kata Aisyah, aku pernah mendengar Rasulullah sholat malamnya 1 rakaat itu pernah beliau baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Sampai juz itu. Apalagi kira panjang tangga gitu. Awak lihat sampai ini bukan, tapi sampai ayat itu pun qul huwallahu ahad. Nabi sholat dari jam 12 malam sampai jam 5 maksimal cuma bisa 8 rakaat. Awak kira-kira kalau sholat dari jam 12 sampai azan subuh berapa rakaat sampai itu, Pak? Artinya Nabi di malam hari itu memanjangkan berdiri. Di intinya untuk tahajud jangan memperbanyak rakaat, tapi memperpanjang berdiri. Itu makanya tahun ini Bapak Arab Saudi mengumumkan sebelum Ramadan bahwa di Arab Saudi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sholat tarawihnya bukan lagi 23 rakaat tapi 13. Tidak sabaleh seperti awak di situ, tidak lo 23 seperti dia sebelumnya, tapi dikerjakan 13 rakaat. Sempat jadi perdebatan heboh itu. Pertanyaan banyak, Ustaz, kok 3 balik rakaat apa? Ada dalilnya itu. Kenapa orang-orang di Arab di Masjid Nabawi, Masjidil Haram sholat tarawihnya 13 rakaat? Siapa dalil tak ada?
Tapi maksimal dan minimal ada di samping Nabi. Minimal sholat malam itu 2 rakaat, maksimalnya bebas, terserah barang. Nah, kenapa dulu di Makkah itu dan di Madinah kerjakan sholat tarawihnya 23 rakaat di bawah, 20 tarawihnya, 3 witirnya. Mereka 20 rakaat itu mengejar khatam 1 juz setiap malam. Karena 1 juz itu kalau ibu bapak buka mushaf Quran itu jumlah halamannya 20 halaman. Kalau ibu bapak khatamkan 1 juz sehari, berarti ibu bapak lah khatamkan 20 halaman. Jadi 1 juz itu 20 halaman. Nah, mereka kerjakan 20 rakaat, maka mereka baca 1 halaman ini dalam 1 rakaat. Nah, gini kenapa dijadikan 10 rakaat di bawah? Untuk mengejar agar bisa khatam tetap 1 juz semalam. Jadi kalau dulu 20 rakaat sehalaman semalam, seharakat, kini dibuat 10 rakaat, artinya tangganya lebih dilambungkan. Nah, itu dia. Yang awalnya cuma sehalaman seharakat, kini 2 halaman seharakat lagi bapak. Kira tangganya lebih lama daripada sebelumnya. Karena kuncinya ibadah malam itu mau qiyamul lail sebelum tidur, itu tarawih itu kan dikerjakan sebelum tidur. Maka Nabi menyebut qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Atau tahajud setelah bangun tidur. Intinya ibadah malam itu kata Nabi, panjangkan berdirimu dan panjangkan sujudmu agar nanti Allah tidak mengizinkan engkau berdiri lagi di mahsyar. Jadi kalau bapak jago jam 4:30 ada waktu setengah jam lain, tidak usah kajakan 8 rakaat, tak kajak-kajak berikut di bawah. Kali ayatnya berkumpul Allah ina atau ina. Lebih baik ibu pakai cuma bapak pakai 2 rakaat saja tanpa 1 witir, tapi bisa sholat 20 atau 25 menit. Berdiri kita dalam 2 rakaat itu jauh lebih panjang dibandingkan kita memperbanyak rakaat. Karena memanjangkan berdiri itu intinya, makanya Nabi baca ayatnya panjang-panjang. Nah, kami yang lagu tua kok tidak bisa menghafal ayat panjang-panjang oleh Pak Ustaz. Apa caranya ibu, Pak? Makanya ada ulama yang membolehkan kita mengulang-ulang ayat tertentu. Misalnya di rakaat pertama ibu bapak baca al-kafirun, kan kul dulu. Misalnya kalau trio kul jadikan sampai kul lagi bapak. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ibu bapak baca saya Al-Kafirun itu agak 20 kali itu lebih 5 balik ini itu. Beko di rakaat kedua baca Al-Ikhlas agak 20 kali loh. Lah. Artinya biarlah 2 rakaat bisa lakukan dalam waktu setengah jam, tapi tangga awal lebih lama lagi. Itu makanya orang yang berdiri lama nanti di tahajudnya tidak akan Allah izinkan berdiri lama di mahsyar. Itu makanya mulai gini bapak kalau Allah terbiasa tahajud setiap hari, berarti bapaklah meningkat dari orang beriman ke takwa. Kemudian yang ketiga ciri orang bertakwa itu kata Allah wabil ashari yastaghfirun, di waktu sahar mereka memperbanyak istighfar. Bahkan di Al-Imran ayat 17 Allah katakan di akhir ayat itu wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang selalu bermohon ampun pada waktu sahar. Pertanyaannya bapak, bila waktu sahar itu? Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa sahar itu paling lama itu cuma 1/2 jam menjelang subuh. Ini subuh jam berapa? 5 lewat 7. Berapa? 7. 5 lewat 7. Berarti 4:30 lewat 7 itulah waktu sahar. Di situ yang Allah tunggu dari awal adalah istighfar. Jadi kalau bisa bapak jago jam sampai 1/2 jam usahakan kita selesai tahajud, 1/2 jam menjelang azan subuh fokuskan diri kita kepada istighfar. Karena itu amalan yang paling Allah tunggu dari awal di ujung-ujung malam itu. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahar mereka memperbanyak istighfar. Itu rentetan dari hadis Nabi itu. Di sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit bumi
untuk melihat hamba-hambanya yang bermunajat. Apa janji Allah? Dikatakan oleh Nabi Bapak tiga, yang berdoa aku kabulkan, yang meminta aku agih, yang minta ampun aku ampuni langsung, kata Allah. Nah, kalau ibu bapak niat puasa wajib atau sunnah, waktu yang terbaik untuk makan itu adalah di waktu sahari. Waktu yang terbaik untuk makan itu kalau ingin puasa adalah di setengah jam menjelang azan. Itu makanya kalau sahar itu isi waktu ibu bapak, penyebutan untuk waktu namanya sahar. Tapi kalau isim fiilnya dalam bahasa Arab itu disebut dengan sahur. Jadi aktivitas yang ibu bapak lakukan di setengah jam menjelang azan itu disebut dengan sahur. Makanya kalau makan di setengah jam menjelang azan namanya makan sahur. Nah, kalau kebiasaan awak makan itu baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, kurang azan jam 5 lewat 7 gini bapak, awak makan jam sampai kira-kira makan apa namanya itu? Malam. Kalau orang kaya dulu menyambutnya makan para siang. Kita kena istilah itu pak. Pak orang kaya nak pernah nyambi makan sahur dulu ibu, tapi menyambutnya makan para siang. Karena awak dulu makannya jam 2 jam 3 pak. Bang aku jam segitu makan, kalau jam sampai dianggaplah telampe di rumah itu kan marabu orang itu hari-hari itu. Sampai lah jam sampai telampe. Karena dulu orangnya batanah dulu, makanya jam 3 jagonya batanah, jabatan batanah di zaman dulu butuh waktu sajam itu pak. Karena dia tunggu, silang-silangan kayu itu banyak gaya Nabi itu pernah matah nasi kok. Kalau gini tidak ada cuci bare masuk dalam rice cooker itu. Colokan takkan sebenarnya 3 aja lepas. Itu masak surau karena itu magic kok. Di orang kaya dulu butuh waktu masak itu tanah itu saja. Apa takkan dia bisa dibuang dulu. Kalau kabar tanah itu sudah tarwih, sudah tarwih tanah, batu buat dan selesai itu jam 9 nasi masak, langsung disandung nasi yang itu masuk ke campur, ditutup campur tempat diselimutnya diselimut tambah. Jauh dari itu ibu. Mau masih takanan. Itu beko basuhan tuh kalau ada di bawah kursi, kalau ada di bawah kain yang ada cuci tapi udah bergosok le, timbunan situ tuh. Supaya angin tadi. Nah beko jam 3 jam makan nasi angin gitu. Kalau gini nak nanti kayak itu kan ada magic. Atau makanya mau kete-kete dulu sebelum puasa lalu tak pernah pakai selimut itu ibu. Karena wajib nasi selimut pada awak. Kalau kedingin dari hujan lalu sudah mencingkuk jaket sarung tu, dia elokkan dia nanti bawa tasiko, dia elok kepada dia mengangguk gitu. Nah kalau kan dia juga tambah selimut jaket sarung tu lalu bantu aku ambil selimut, cingkuk. Jadi orang kaya dulu nyabu itu makan para siang. Nah tapi adalah kawan pak, dia tak sempat makan para siang pak. Dia makan siang di Parak. Makan siang di Parak pak. Woi, mana masuk kalian gitu ya? Nak makan para siang loh pak. Itu makanya dulu namanya makan para siang. Makanya dia tak sempat makan para siang banyak dan makan siang di Parak lah itu. Itu bulan puasa itu. Jadi di waktu sahar itu waktu yang terbaik untuk istighfar. Kalau bisa masalah istighfar kau pepasan di bapak cie. Yang umurnya lah dia teh 50 menjalang ke 60 atau 60 menjalang 70 atau yang lah dia teh 70. Nah itu lari satu pak. Nah di ciri-ciri takik dia mereka tuh yang lah dia teh 60 70. Apa amalan yang diinginkan Nabi pak? Aku minta kalau bisa ibu bapak program wajibkan di Gogo kecek Nabi Sayyidul Istighfar. Hafal Sayyidul Istighfar pak? Bagi yang hafal bacalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ada ibu bapak aku yang menghafal beko ketiklah di Google tuh
tulis itu Sayyidul Istighfar tabel ye Bapak. Dapat beko screenshot simpan di HP itu. Kalau kece Nabi menaliko yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali di pagi hari, sudah subuh baca 3 kali sampai beko sore kece Nabi. Kalau meninggal menjelang sore itu kita meninggal sebagai ahli sarbuh. Yang membaca sore hari Sayyidul Istighfar 3 kali, menjelang besok pagi kalau meninggal di rentang waktu itu, meninggalnya sebagai ahli sarbuh. Pagi 3 kali, sajo 3 kali. Kalau bisa ibu bapak yang awak lah di atas 50 tahun, program wajiblah ibu dalam diri awak lain. Kalau bisa ibu bapak yang punya HP, aktifkan alarm setiap hari di HP itu. Jam 6 pagi aktifkan alarm, lagi namun alarm Sayyidul Istighfar. Jam 6 sore pukul 8.00 aktifkan alarm setiap hari, lagi namun alarm Sayyidul Istighfar. Asal lama maki HP bapak itu jam 6 pagi itu jam 6 saja, berarti bapak diingat Sayyidul Istighfar. Awak nak tahu bila kamu meninggal pada ibu bapak, antara kami atau kami besok. Makanya awak itu kece Nabi sehari cuma tak kurang dari 2 balai, tak kurang dari 2 balai jam. Makanya diingat Nabi pagi Sayyidul Istighfar sampai jam 6 sore lalu 2 balai jam itu. Jam 2 balai jam berikutnya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi ulang balik di sore hari itu baca Sayyidul Istighfar. Jadi kapanpun Allah meninggalkan kita, Allah wafatkan kita, insya Allah kita wafat dalam keadaan sebagai ahli sarbuh. Itu yang aku maksud tadi, program wajiblah dalam hidup awak mulai kini lah ibu. Mungkin selama ibu bapak tahu keutamaan Sayyidul Istighfar, cuma tidak maksimal melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ibu bapak program wajib dikolai. Paso diri awak untuk tetap Sayyidul Istighfar sudah subuh, Sayyidul Istighfar menjelang maghrib. Kapanpun Allah wafatkan, insya Allah kita wafat sebagai ahli sarbuh. Itu makanya kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Perbanyaklah membaca istighfar, apalagi di waktu menjelang azan subuh dan setelah subuh kita ingatkan diri kita untuk membaca Sayyidul Istighfar. Terakhir ibu bapak, wafi amwalihim haqqun. Kalau orang beriman tadi wa mimma razaqnahum, sebagian kecil dari hartanya diinfakkan. Tapi kalau untuk orang bertakwa, Allah tidak lagi menggunakan kata min, tapi fi. Wafi amwalihim haqqun. Di dalam harta mereka itu ada hak yang mesti dia keluarkan. Artinya apa ya bapak? Sedekahnya, infaknya tidak pilih-pilih ledo. Tak sakit ledo. Selagi mereka punya harta, mereka tetap berinfak. Karena banyak hak yang ada di dalam harta itu. Yang utama kata Allah as-sa'il wal mahrum. As-sa'il wal mahrum bukan punya orang miskin itu. Cuma apa bedanya Allah sebut dengan as-sa'il dan al-mahrum? Kalau as-sa'il itu orang miskin yang sengaja datang kawat meminta haknya. Datangnya ke rumah ibu bapak di toko pintu, assalamualaikum bu, aduh nak sedekah ke ambo, itu as-sa'il namanya. Atau ditunggunya ibu bapak di lampu merah, berarti itu ada lampu merah di tokonya pintu diminta sedekah, itu namanya as-sa'il yang sengaja datang kawat untuk minta haknya. Kalau al-mahrum, kau hati-hati menyebutnya bapak dudukan H pada R. Kalau ibu bapak dudukan R pada H beda artinya. Al-mahrum atau almarhum. Nah, beda artinya tu. Apa beda letak posisi H jo R saja, oh H ko R, almarhum. Kalau R dulu almarhum beda. Apa itu almahrum ibu bapak? Orang miskin yang ada di sekitar awak, tapi tidak datang kawak meminta haknya. Sifatnya menunggu. Kalau datang awak bagi diterima, kalau tidak dia nak meminta. Itu almahrum. Jadi ada 2 orang miskin yang kita utamakan kata Allah. Yang datang meminta ke awak hanya kalau ada hadiah. Atau kalau memang awalah tanian ada sedekah, dan ada yang datang ke awak maka antarlah ke orang, maka disebut mereka golongan yang al-mahrum.
Di dalam masalah sedekah tidak berpikir-pikir ya. Selagi ada sedekah dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Maka kalau apa sedekah telah lancar tanpa berpikir jumlah dan waktunya, maka itulah meningkat dari iman ke takwa. Maka tanyalah diri kita ibu bapak, awak setelah Ramadan masih termasuk orang yang beriman ataulah menuju ke orang yang bertakwa? Kalau rasanya alun menuju ke takwa, mulai kini wak program diri awak harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertama, ibadah jadi pilih-pilih lagi. Sholat wajib dikerajukan, sholat sunnah yang ada perintah Allah kerajukan. Tahajud ada perintah Allah, duha ada perintah Allah di dalam Al-Quran. Kerajuan itu. Kalau saya pikir-pikir, oh itu kan sunnah tak? Karena ini perintah Allah, artinya kita lebih mengutamakan yang Allah dulu. Maka insya Allah ibadah itulah meningkat dari iman ke takwa. Kemudian memperbanyak istighfar, terutama mendekati waktu subuh. Di program diri awak, jago jam sampai jam 4:30 selesai tahajud, 4:30 sampai subuh, itu program diri kita untuk istighfar lagi. Perbanyak istighfar. Dan setelah subuh, kita program wajib diri kita untuk membaca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan kapanpun Allah wafatkan kita, insya Allah kita wafat sebagai ahli surga. Baik di bawah kita cukupkan. Aku ingin akan juga mengenang-angan sini bapak. Mungkin selalu kau lah tahu keutamaan istighfar, cuma tidak maksimal kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kedepannya, pagi kau kalau bisa ya bapak, aculah Sayyidul Istighfar. Nanti sore kita baca lagi Sayyidul Istighfar. Kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.